Om Swastiastu. Selamat siang kepada Ibu dosen dan rekan-rekan kelas C2 Manajemen. Di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil paper yang telah kami buat dengan judul Analisis Strategi Pemasaran pada perusahaan PT Balioni Saguna. Sebelum kami masuk ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arda Ramansyah, NPM 071. Perkenalkan, nama saya Nika Dandia Seviana, NPM 1932-12-1191. Baik, perkenalkan nama saya Ikut Jogantara dengan NPM 1932-12-13-61. Saya Anissa Rahmatika, NPM 19-321-21597. Perkenalkan, nama saya Niputu Ginaria Sudarmi Putri, NPM 1932-12-1691. Pada bab pertama, bab pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk maupun jasa, mempunyai tujuan untuk tetap hidup dan berkembang. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui upaya untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan tingkat keuntungan atau laba operasional perusahaan. Perusahaan perlu mengenali kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam persaingannya. Hal ini akan sangat membantu dalam mengenali diri serta memanfaatkan setiap peluang yang ada, di mana strategi pemasaran merupakan upaya mencari posisi pemasaran yang menguntungkan dalam suatu industri atau arena fundamental persaingan berlangsung. Pemasaran di suatu perusahaan selain bertindak dinamis juga harus selalu menerapkan prinsip-prinsip yang unggul, dan perusahaan terus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak berlaku serta terus-menerus melakukan inovasi. Karena sekarang bukan zaman di mana produsen memaksakan kehendaknya terhadap konsumen, namun sebaliknya, konsumen yang memaksakan kehendaknya terhadap produsen. PT Balioni Saguna dikenal dengan brand teknologi informasi dan komunikasi selama hampir 2 dekade. Balioni telah melayani kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi puluhan institusi pemerintahan dan swasta. Lalu kemudian ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu strategi apakah yang paling tepat guna meningkatkan volume penjualan pada PT Balioni Saguna. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yang pertama yaitu untuk melakukan dan menganalisis strategi yang paling tepat dalam meningkatkan volume penjualan pada PT Balioni Saguna. Lalu ada manfaat penulisan, yaitu sebagai salah satu persyaratan bagi kelompok dan memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran, dan yang kedua sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan khususnya mengenai kebijaksanaan strategi pemasaran yang di masa yang akan datang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bab 2. Yang pertama adalah pengertian pemasaran. Definisi pemasaran menurut pakar-pakar ada sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu menurut American Marketing Association atau AMR, seperti yang dikutip oleh Renald Casali, yang berisi pemasaran adalah suatu proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga promosi, hingga distribusi barang-barang, ide-ide, dan jasa untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya. Beberapa ahli juga mengemukakan pendapat mengenai definisi pemasaran. Namun, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemasaran adalah sebuah proses sosial yang bertumpu pada pemenuhan kebutuhan individu dan kelompok dengan menciptakan pertukaran sehingga memberikan kepuasan yang maksimal. Kemudian ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan. Karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi antara lain karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan dan luasnya hubungan atau komunikasi, perkembangan teknologi, dan perubahan faktor lingkungan pasar lainnya. Kemudian ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran pada dasarnya yaitu rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran suatu perusahaan. Jenis
strategi pemasaran menurut Sofyan Asauri ada 3 jenis yang dapat ditempuh perusahaan, yaitu yang pertama strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pasar atau undifferentiated marketing. Yang kedua, strategi pemasaran yang membeda-bedakan pasar atau differentiated marketing. Dan yang ketiga, strategi pemasaran yang terkonsentrasi atau concentrated marketing. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Gandara dengan NPM 1932121361. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis SWOT. Untuk mengetahui suatu rencana, kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal. Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan yang memiliki oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan yang terdapat pada organisasi itu. Sedangkan analisis terdapat pada faktor eksternal maupun terdapat mengetahui kesempatan yang terbuka bagi organisasi, serta dapat mengetahui pula ancaman yang dialami oleh organisasi yang bersangkutan. Konsep dasar pendekatan SWOT terdampaknya sederhana, yaitu apabila kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi, kita mengetahui peluang dari suatu organisasi yang menguntungkan serta ancaman di dalam organisasi yang merugikan organisasi ataupun perusahaan kita. Tentang matriks SWOT menggunakan beberapa strategi, yaitu 1. Strategi SO, yaitu manfaat peluang yang ada dengan keunggulan organisasi. 3. Strategi ST, yaitu mobilisasi beberapa keunggulan untuk mencapai sasaran. 3. Strategi WO, yaitu memilih faktor mana yang dipacu dan faktor mana yang ditunda. 4. Strategi WT, yaitu kehati-hatian dan atau kewaspadaan dalam mencapai sasaran. Matriks SWOT salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun deskripsi tentang faktor-faktor strategi perusahaan adalah SWOT matriks. Matriks ini mampu menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan harus disesuaikan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan 4 kemungkinan alternatif strategik. Setelah mengumpulkan semua informasi yang mempengaruhi terhadap kelangsungan perusahaan, terhadap selanjutnya adalah manfaat semua informasi tersebut dalam metode kualitatif perumusan strategi. Salah satu metode yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah matriks SWOT. Seperti gambar di atas, CAT 1, EVAS sama dengan External Magic Factor Analysis, IVAS sama dengan Internal Strategic Factor Analysis. Strategi SO, manfaat seluruh kekuatan untuk membuat dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. 4. Strategi ST, menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. 5. Strategi WO, strategi ini diterapkan berdasarkan manfaat peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. 6. Strategi WT, strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan perusahaan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Kerangka pikiran. Pada penelitian pada perusahaan PT Boyolali Saguna ini dapat membentuk kerangka pemikiran sebagai berikut. PT Boyolali Guna, turun analisa SWOT, turun strategi pemasaran, turun hasil penelitian atau pengamatan pada pelaksanaan strategi pemasaran PT Bayoni Saguna. Hipotesis. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengemukakan hipotesis yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan, yaitu diduga strategi growth
yang diterapkan PT Balioni Saguna sudah tepat dan mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjut oleh teman saya. Bab 3, metode penelitian. Lokasi penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, kami melakukan penelitian pada PT Balioni Saguna. Alasan kami memilih objek tersebut karena berdomisili pada kota yang sama, yaitu di Denpasar, sehingga mempermudah perolehan data, waktu, tenaga, dan biaya yang dapat digunakan seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian yang digunakan dalam penulisan ini kurang lebih 1 minggu. Metode pengumpulan data. Sebagai perlengkap pembahasan ini, maka diperlukan adanya data atau informasi baik dalam perusahaan maupun luar perusahaan. Penulis memperoleh data yang berhubungan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data untuk menunjang kelengkapan pembahasan dalam penulisan ini, kami memperoleh data yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data. Proses penyusunan perencanaan strategis melalui 3 tahap analisis yang diperlukan, yaitu tahap pengumpulan data atau evaluasi faktor internal dan eksternal, tahap analisis atau matriks SWOT, matriks internal dan eksternal, dan tahap pengambilan keputusan. Diagram analisis SWOT. Diagramnya bisa dilihat dalam PowerPoint. Rekomendasi. Kuadran 1, ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategy. Kuadran kedua. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi atau produk pasar. Kuadran ketiga, perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan, sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik atau turnaround strategi. Kuadran keempat, ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal, harus segera mencari strategi bertahan atau defensive strategi. Definisi operasional variabel. Untuk mengidentifikasikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, maka definisi operasional yang dikemukakan adalah yang pertama. Pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan memasarkan suatu produk, barang atau jasa antara produsen dan konsumen. Yang kedua, strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan paduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang ketiga, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats, adalah pendekatan analisis untuk menentukan formulasi strategi pemasaran perusahaan di masa mendatang. Strength atau kekuatan adalah faktor internal perusahaan yang mendukung atau mempunyai keunggulan untuk mencapai perkembangan pasaran. Weakness atau kelemahan adalah faktor-faktor internal perusahaan yang menghambat atau membatasi perkembangan. Opportunity atau peluang adalah faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang menguntungkan dalam perkembangan. Threat atau ancaman adalah faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang merupakan ancaman bagi perusahaan sehingga menghambat perkembangan. Bab 4, gambaran umum penelitian. Sejarah dan lokasi perusahaan. PT Balioni Saguna, dikenal sebagai brand Balioni, telah berkiprah di bisnis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK selama hampir 2 dekade. Didirikan tanggal 3 Mei 2000 di Bali, Balioni telah melayani kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi puluhan institusi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan performa, efektivitas, dan produktivitas layanan dan kinerja para pelanggannya. Prestasi dan kiprah panjang Balioni didukung ketersediaan SDM ahli berpengalaman, pemanfaatan teknologi Enterprise Resource Planning atau ERP sebagai backbone
office perusahaan serta kontrol kualitas yang ketat terhadap proses dan hasil akhir pekerjaan menjadikan Balioni tetap eksis hingga saat ini. PT Balioni Saguna sendiri memiliki 2 lokasi yang selama ini dijadikan tempat operasional perusahaan. Lokasi pertama berada di Jalan Muhammad Yani 9 nomor 19 Renon Denpasar. Lokasi pertama ini diperuntukkan untuk operasional keuangan perusahaan. Sementara lokasi kedua berada di Jalan Tukat Batanghari 1C Renon Denpasar diperuntukkan untuk operasional pada bidang gudang dan logistik. Strategi perusahaan. Strategi yang diterapkan pada PT Balioni Saguna yaitu melakukan promosi serta mengembangkan usaha secara berkesinambungan agar mampu bertahan dan semakin berkembang di masa yang akan datang. Perbaikan layanan guna peningkatan kedekatan dengan pelanggan dan peningkatan totalitas pelanggan, serta perbaikan kinerja guna meningkatkan keunggulan operasional, penguasaan teknologi dan kemitraan. Bab 5. Analisis dan pembahasan. Setelah mengumpulkan semua informasi yang berpengaruh terhadap kelangsungan ke arah lebih maju PT Balioni Saguna, adalah dengan memanfaatkan semua informasi tersebut ke dalam model-model kuantitatif perumusan strategi dan sebaiknya menggunakan beberapa model sekaligus, agar dapat memperoleh analisis yang lengkap dan akurat. Model yang dipergunakan adalah 1. Analisis deskriptif, 2. Matriks internal atau eksternal, 3. Diagram Kartesius, dan 4. Matriks SWOT. Analisis deskriptif. Seperti diketahui, strategi pemasaran adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kepentingan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan pemasaran. Untuk menganalisa pemasaran PT Balioni Saguna, konsep yang dianggap efektif adalah dengan menggunakan konsep marketing mix P7, yaitu 1. Product, 2. Price, yang ketiga promotion, yang keempat place, yang kelima human resource, yang keenam physical evidence, dan yang ketujuh proses. Berikut uraian unsur-unsur dari marketing mix pada PT Balioni Saguna sebagai berikut. A. Analisa produk. Produk yang ada baik berupa barang dan jasa sampai saat ini pada PT Balioni Saguna yaitu 1. Personal komputer dan perangkat keras komputer lainnya, 2. Instalasi dan maintenance CCTV maupun PABX, 3. Service center resmi perangkat keras merek HP. Adapun gambaran umum produk barang dan jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, PC maupun perangkat keras lainnya dengan merek HP atau Hewlett Packard dijual baik dengan cara cash maupun kredit. 2. Pelayanan jasa service center resmi bagi perangkat keras dengan merek HP atau Hewlett Packard pada PT Balioni Saguna terbilang baik dan memadai. Perlengkapan untuk servis dan kinerja pegawai juga sangat memuaskan bagi konsumen. 3. Perangkat keras atau hardware asli Hewlett Packard adalah salah satu produk unggulan dari PT Balioni Saguna. 4. Selain menyediakan jasa instalasi serta service center, perangkat keras komputer merek Hewlett Packard, PT Balioni Saguna juga menyediakan jasa instalasi dan maintenance atau perawatan CCTV dan PABX. B. Analisa promosi atau promotion. Bentuk-bentuk promosi pemasaran yang dilakukan oleh PT Balioni Saguna dalam meningkatkan jumlah penjualannya yaitu yang pertama, periklanan. Adapun kegiatan periklanan yang dilakukan oleh PT Balioni Saguna dengan berbagai macam cara, diantaranya melalui media cetak seperti surat kabar, maupun media luar ruangan seperti baliho dan spanduk. Yang kedua, sponsorship. Kegiatan sponsorship yang dilakukan oleh PT Balioni Saguna bertujuan untuk mensosialisasikan produk kepada masyarakat luas melalui berbagai kegiatan seperti sponsor kegiatan amal, festival musik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, masyarakat luas akan lebih banyak mengenal dan mengetahui PT Balioni Saguna. Yang ketiga, ada personal selling. Aktivitas promosi personal selling yang dilakukan oleh PT Balioni Saguna dengan memberikan pelayanan terbaik dan keramahan kepada pelanggan yang datang ke PT Balioni Saguna. Lalu yang terakhir ada pameran. Kegiatan pameran sangat diperlukan untuk lebih banyak memberikan informasi kepada masyarakat konsumen dalam pasar domestik.
PT Balioni Saguna sering ikut serta dalam tiap kegiatan pameran di mall dan pusat keramaian. Selain itu juga dalam setiap festival-festival yang menyediakan stand untuk produk perusahaan yang memberikan dana sebagai sponsorship. Dengan ini akan lebih dekat dengan masyarakat secara langsung, karena itu dirasa sangat penting untuk mengadakan pameran ini. C. Analisa harga. Harga tarif produk dan jasa yang diberikan sebagai sosialisasi sangat menentukan keberhasilan pemasaran. Jika harga tarif rendah dibarengi dengan tingginya kualitas pelayanan barang dan jasa, maka konsumen akan lebih tertarik menggunakan jasa dan membeli komputer di PT Balioni Saguna. D. Analisa SDM atau people. Pelayanan konsumen yang menjadi pelanggan PT Balioni Saguna saat ini dilakukan oleh karyawan sejumlah 36 orang. Umumnya, karyawan senior sebanyak 57,2% berumur 40 sampai dengan 60 tahun, sedangkan sisanya 42% berumur 19 sampai dengan 40 tahun. Tingkat pendidikan karyawan PT Balioni Saguna 60,3% dari perguruan tinggi, sarjana dan diploma, 33,7% pendidikan SLTA atau SMK, dan 6% tingkat bawah, SLTP, SD, dan tidak tamat SD. E. Analisa proses. Berkaitan dengan jasa pemrosesan, maka PT Balioni Saguna cenderung disertai lebih banyak jasa pelengkap, di mana jasa kontak tinggi akan memiliki jasa pelengkap lebih banyak daripada jasa kontak rendah. Baik, materi selanjutnya adalah analisa tempat atau place. PT Balioni Saguna terletak di Jalan Tukat Batanghari 1 Renon, Denpasar. Dari lokasi tempat ini dapat diketahui bahwa letak PT Balioni Saguna cukup strategis dalam persaingan penyedia layanan teknologi komputer di kota Denpasar karena letaknya yang berada di tengah-tengah kota. Selanjutnya ada analisa lingkungan fisik atau physical evidence. PT Balioni Saguna berada tepat di Jalan Tukat Batanghari Renon, Denpasar. Jalan ini berada di jantung kota Denpasar, yang termasuk sebagai kota metropolitan. Sekitarnya terdapat banyak ruko-ruko usaha dagang lainnya. Di seberang jalan atau di depan ruko PT Balioni Saguna juga terdapat penyedia jasa servis lainnya. Di sekitar ruko PT Balioni Saguna terdapat kompleks pemukiman penduduk. Di sekitar daerah Panjer sendiri terdapat juga pedagang-pedagang pinggir jalan seperti warung makan sari laut, penjual gorengan, dan sebagainya. Sepanjang hari jalan ini banyak dilalui kendaraan yang lalu lalang. Karena Jalan Tukat Batanghari termasuk juga jalan utama yang dilalui oleh banyak kendaraan pada saat hari-hari sibuk atau hari normal bekerja. Selanjutnya ada analisa strategi TOWS atau SWOT PT Balioni Saguna. Analisis TOWS atau SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pemasaran PT Balioni Saguna. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Berikut ini adalah rincian mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada faktor internal yang berasal dari dalam lingkungan perusahaan yang berupa kekuatan dan kelemahan perusahaan. Kekuatan terdiri dari yang pertama ada hardware asli dan bermutu, 2. Luas toko khususnya di bagian service center bisa mengoperasikan pengerjaan banyak sekaligus, 3. Tarif servis maupun pembelian komputer secara kredit bersaing atau lebih terjangkau dengan bunga rendah, 4. Garansi yang lebih lama dan perawatan servis gratis, 5. Reputasi yang cukup baik dalam pelayanan baik service center maupun kecepatan mengirim pesanan produk. Untuk kelemahannya terdiri dari yang pertama, kurangnya jaringan pemasaran yang langsung ke konsumen. 2. Untuk perbaikan konsumen harus lama menunggu sesuai dengan antrian. Yang ketiga, sarana atau prasarana kebersihan dan sarana pengolahan limbah tidak memadai. 4. SDM yang berpendidikan teknisi kurang. 5. Struktur organisasi tidak sesuai dengan kebutuhan dan tidak adanya bidang khusus untuk inovasi. Selanjutnya ada faktor eksternal yang berasal dari lingkungan perusahaan berupa peluang dan ancaman. Peluang terdiri dari
program pemerintah untuk Denpasar sebagai kota wisata di Asia, Denpasar sebagai kota metropolitan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cepat negara-negara Asia dan Malaysia, Singapura, Jepang, dan Cina. 4. Pemuda Denpasar yang mulai sadar akan pentingnya teknologi di kehidupan sehari-hari. 5. Cenderung masyarakat untuk memodifikasi dan meningkatkan performa perangkat keras komputernya. Untuk ancaman terdiri dari pertama, berdirinya service center resmi pesaing, antara lain Asus Service Center dan service center lain yang menjamur di Denpasar. Yang kedua, persaingan tarif perbaikan atau service rate. Yang ketiga, munculnya isu hardware palsu dan hardware rekondisi dengan kualitas sangat rendah. Yang keempat, ada pendidikan karyawan yang minim. 5. Daerah Denpasar yang telah terlalu banyak berdiri tempat servis di pinggir jalan. Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulannya adalah yang pertama, berdasarkan analisis internal dan eksternal perusahaan beserta diagram Kartesius dapat diperoleh bahwa yang menjadi strategi utama PT Balio Nisaguna adalah strategi growth atau perkembangan, yaitu di mana PT Balio Nisaguna dapat mengembangkan pasar dengan cara mengembangkan kemampuan tenaga pekerja serta memanfaatkan promosi yang lebih baik. Untuk saran, untuk meningkatkan pengembangan PT Balio Nisaguna, maka dilakukan adalah produk asli dan bermutu. Luas gudang bisa menampung sampai ratusan produk dari beberapa pengiriman logistik sekaligus. Tarif servis maupun pembelian hardware secara kredit bersaing atau lebih terjangkau, bunga rendah 2,5%, garansi yang lebih lama, reputasi yang cukup baik dalam pelayanan, baik kantor maupun kecepatan pengiriman produk hardware. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.